Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Askamal Vansutomo Putra dengan nomor induk mahasiswa 20241010123 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait tugas dari mata kuliah Data Mining kelas A, yaitu tentang materi Classification Tree. Sebelumnya, saya mau izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Baik. Di sini sudah terdapat praktik 4 dan 5 di mana terkait materi classification tree. Terdapat tugas yakni ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan data wine, PIMA, Indian, diabetes, breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam codingan. Baik. Di sini telah muncul codingan yang telah saya buat, di mana dengan soal, saya ulangi lagi, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan data set wine, kemudian PIMA Indian diabetes, kemudian breast cancer, dan hitunglah akurasinya berdasarkan conversion matrix dengan persentase data testing 20%, 3%, dan 40%. Baik, yang pertama yang kita lakukan yaitu di sini kita melakukan import, di mana kita import NumPy, ASNP, kemudian import Pandas sebagai ASPD, kemudian setelah itu kita import matplotlib .pyplot as plt, kemudian itu kita import scalar, di mana import scalar ini berfungsi untuk dari library scalar. Ya, kita juga mengimport beberapa library yang diperlukan. Misalkan di sini ada from scalar, model selection, ada trend test split, kemudian ada conversion matrix, ada decision tree, classifier, kemudian accuracy score, dan load wine. Di sini juga terdapat fungsi load wine, di mana digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari dataset wine tersendiri. Di situ juga terdapat untuk load breast cancer juga. Kemudian kita import dataset, tree, dan juga plot underscore confusion matrix seperti itu. Kemudian kita langsung jalankan saja terlebih dahulu. Baik, jika sudah selesai, kita langsung masuk pada codingan yang kedua, ini di mana kita membuat variabel terlebih dahulu, yaitu variabel d underscore wine, di mana di situ terdapat load underscore wine, di mana kita untuk membaca ataupun membuka data dari dataset wine tersendiri, di mana data wine ini di dalamnya ada function load wine yang nantinya akan mengambil data wine seperti itu. Kemudian wine.pd data frame kita masukkan dalam data frame, kemudian kita print wine to string. Coba kita lihat terlebih dahulu. Kita print. Nah, di sini sudah muncul, di mana di sini terdapat indeks ke 0 sampai indeks ke 12 ya, dengan hasilnya seperti ini. Ini untuk data-data yang ada pada dataset wine. Selanjutnya kita membuat print features name, di mana di sini kita ambil dari date underscore wine di bagian features name. Setelah itu kita print juga dataset shape, di mana kita ambil dari wine.shape, satu dataset wine.head seperti itu. Di mana di sini kita buat variabel x dan y, di mana ini merupakan untuk variabel untuk menampilkan values-nya. Jadi coba kita saja langsung print saja. Nah, nanti di sini hasilnya ada split, di mana split dari indeks ke 0 sampai indeks ke 12. Kemudian di mana pada dataset di atas ini juga merupakan nomor indeks, dan di bawahnya itu merupakan nilainya. Kemudian serta pada filter names-nya ini terdapat alkohol, malic acid, as, alkalinity of as, kemudian magnesium, total phenols, kemudian flavonoids, kemudian non-flavonoids phenols, dan seterusnya. Ini untuk dataset dari wine-nya. Kemudian yang berdasarkan perintah soal, di mana kita coba untuk yang melihat akurasi persentase sebanyak 20%. Kita mencari dengan persentase 20% ya. Yang pertama kita di sini kita buat xtrain.xtest, xtrain, ytrain, dan juga ytestnya ya. Di mana
di mana train.testBreed yang sudah kita ambil dari fungsi di atas dengan menggunakan parameter seperti ini. Kemudian kita membuat variabel CLV, di mana di sini berisi decision tree classifier dengan parameter random stat sama dengan 100. CLV.fit xtrain, di mana train-nya dimasukkan ke dalam parameternya. Kemudian kita langsung coba print saja. Nah, maka di sini akan muncul hasilnya. Lanjut pada kode selanjutnya, yaitu di mana kita membuat variabel X dan Y juga, di mana untuk pada variabel Y ini berfungsi untuk menampung nilai dari dataset. Kemudian pada variabel X juga ini diambil secara random, di mana data yang kita ambil dari indeks ke-0 sampai ke indeks ke-12. Kemudian kita masukkan ke indeks X untuk dilakukan prediksi. Setelah itu membuat variabel Y pride. Di sini terdapat variabel Y pride ini berfungsi untuk berisi clf.predict yang memiliki parameter X. Nah, itu kita langsung printkan saja. Coba kita jalankan kodenya. Nah, di sini merupakan hasil dari codingan yang di atas. Selanjutnya yaitu kita membuat plot confusion di matriksnya ya, dengan mengambil function yang tadi kita import. Lalu kita masukkan parameter clv, xtest dan ytest, di mana kita kemudian langsung pada plt show akurasi.score ytest dan ypert-nya. Coba kita langsung jalankan saja. Nah, maka di sini terlihat bahwasanya akurasinya itu tingkat akurasinya itu 0,777777778 sekian gitu. Nah, di mana artinya di sini dengan tingkat accuracy satu data memiliki range antara 0 sampai 2. Kemudian di mana ketika mendekati 1, maka tingkat impurity-nya itu atau ketidakmurnian datanya itu semakin tinggi. Sehingga apa namanya? Sehingga datanya itu bersifat heterogen. Nah, jika datanya semakin kecil, maka nilainya itu maka akan semakin murni data tersebut seperti itu. Selanjutnya itu kita tampilkan pada kode yang ini kita tampilkan representasi dengan memanggil CLV-nya ya, parameter CLV, di mana tree.plot_tree kita panggil dengan parameter CLV, kemudian hasilnya coba kita print, jalankan saja. Di sini akan muncul features beserta kelasnya dan juga classification tree-nya di sini. Seperti itu. Kemudian itu untuk dataset wine, selanjutnya kita beralih pada dataset PIMA Indian Diabetes. Ya, di sini sama seperti pada codingan sebelumnya, yakni kita panggil terlebih dahulu library NumPy, ASNP, Pandas, ASPD, Matplotlib, PyPlot, ASLT. Kemudian kita import juga Scalar, di mana di sini beserta beberapa library yang kita perlukan. Itu. Kemudian kita import dataset dan import tree dan import dan sebagainya seperti itu. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah lanjut pada codingan selanjutnya, yakni diabetes. Kita buat variabel terlebih dahulu diabetes sama dengan pd.csv diabetes.csv. Sebelum itu kita juga harus memasukkan file yang sudah file dataset dari diabetes tersebut di sini. Kita tinggal masukkan saja. Bisa drag and drop juga diabetes.csv. Di sini kita masukkan ke dalam parameter pd.csv di sini, masukkan di sini. Langsung saja kita coba print, kita lihat datanya. Nah, di sini sudah muncul data dari dataset diabetes. Itu, kemudian kita lanjut, kita print juga dataset shape-nya di mana diabetes.shape, kemudian kita print buat datasetnya di dataset.shape. Di mana sama saja di sana X dan Y di sini juga berfungsi untuk menampilkan values dari datanya tersebut. Langsung kita coba lihat. Nah, di sini sudah muncul datanya. Baik, selanjutnya yaitu kita coba untuk persentase yang 30%. Waktu itu yang di Wine kita sudah coba yang 20%, sementara sekarang pada dataset PIMA Indian Database, data diabetes kita masukkan persentase 30%. Ya, kita masukkan saja seperti yang sudah terjadi pada codingan sebelumnya, masukkan sesuai dengan parameter yang sudah ditentukan. Kita jalankan saja, maka akan munculnya seperti ini. Lanjut yaitu pada variabel X dan Y, sama juga bahwasanya variabel X di sini
berfungsi untuk menampung nilai dari beberapa dataset. Nah, di mana kita ambil secara random, di mana data yang kita ambil itu dari indeks ke-0 sampai terakhir ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita buat variable y underscore pride, di mana ini berfungsi clf.predict dengan parameter x. Kita print y pride-nya, kemudian kita buat lagi pride, y pride, di mana clf.predict kita dengan parameter x test. Kemudian kita print juga. Coba kita jalankan. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Setelah itu, kita membuat plot confusion matrix dengan diameter CLV, x-test, dan juga y-test-nya. Ini kita PLT show dengan akurasi skornya, maka kita lihat terlebih dahulu akurasinya seperti apa. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya hasil tingkat akurasinya yaitu 0,683982683982 begitu. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya kita lanjut pada codingan sebelumnya. Sama seperti pada codingan sebelumnya, yaitu kita menampilkan representasi dengan cara memanggil CLF-nya. CLF-nya ya, mohon maaf, CLF-nya. Kemudian hasilnya, coba kita langsung jalankan saja. Di sini sudah muncul beberapa representasi, yaitu features beserta kelasnya dan juga classification tree-nya. Seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Itu untuk dataset PIMA Indian Diabetes. Selanjutnya itu pada dataset breast cancer. Ya. Sama, yaitu kita pertama kita panggil library NumPy ASNP, pandas ASPD, matplotlib ASPLT, matplotlib.pyplot ASPLT, kemudian scalar. Kemudian kita masukkan juga beberapa fungsi yang dibutuhkan. Kita jalankan saja terlebih dahulu. Baik, jika sudah selesai, lanjut kita buat variable d underscore cancer dulu, di mana di sini juga berfungsi untuk berisi load.breast cancer, di mana nantinya akan berisi data-data dari dataset breast cancer-nya sendiri. Kemudian kita buat variable breast cancer, di mana di sini berisi paired data frame dari data d underscore cancer data. Kemudian kita coba langsung berikan saja. Ini merupakan hasil dari data dari breast cancer. Ini merupakan data 5 teratas dan juga 5 data terakhir. Selanjutnya yaitu pada kita juga sama, kita print features name, feature dataset, dan juga dataset shape. Di sini juga variable x ini juga merupakan untuk berfungsi menampilkan dari nilai values-nya sendiri. Langsung saja kita coba tampilkan. Nah, di sini hasilnya itu ada split dari indeks ke 0 hingga indeks ke berapa? 29 ya. Nah, di mana pada dataset ini juga di atas merupakan nomor indeksnya, kemudian di bawahnya itu merupakan nilainya. Serta pada fitur nya di sini terdapat main radius, ada main tekstur, ada main parameter, main area, main smoothness, dan sebagainya di sini. Ada beberapa fitur name yang disediakan. Selanjutnya kita lanjut pada codingan selanjutnya, yaitu kita coba representasikan dataset breast cancers ini dengan persentase 40%. Ya, misalkan untuk yang berpresentasi 20%, kita gunakan test-nya 0,2. Begitupun juga pada saat kita coba pada dataset PIMA Indian Diabetes, kita lihat kita menggunakan persentase 30%, maka kita gunakan test size dengan nilai 0,3. Nah, berhubung kita menggunakan breast cancer, maka kita menggunakan test size-nya yaitu 0,4. Kita gunakan yang persentase 40%. Nah, cobalah saja kita langsung saja jalankan. Nah, maka akan muncul langsung seperti ini. Selanjutnya yaitu kita buat lagi variabel x dan y, di mana variabel x ini berfungsi untuk menampung nilai dari datasetnya, diambil secara random di mana data yang kita ambil, seperti itu. Dari indeks ke 0 hingga dari indeks yang terakhir yang telah ada pada datanya itu. Langsung saja kita coba printkan, jalankan. Nah, ini sudah muncul nilainya. Baik. Di sini selanjutnya kita masuk pada plot confusion, di mana plot confusion matriksnya ini dengan memanggil function CLV, xtest, dan xytest. Nah, kemudian kita masukkan langsung saja akurasi skornya, y-test underscore y-pred dengan parameternya itu. Di sini terlihat dengan akurasi, tingkat akurasinya 0,921, 0526, 315, 79, 789, 473. Artinya seperti ini untuk nilai dari
tingkat akurasi dari dataset classification breast cancer. Selanjutnya yaitu kita mencari classification atau representasi dengan cara memanggil CLV dari tree.plot_tree-nya. Text representation kita masukkan tree.export_text di mana CLV-nya kita dengan parameter CLV-nya langsung kita coba print variable text underscore representasinya, maka hasilnya di sini akan muncul features beserta kelasnya dan juga di sini terdapat classification tree-nya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup saja penjelasan dari saya terkait materi classification tree. Semoga bisa dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.